Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Seringkali masalah yang datang di dalam hidup kita sempat membuat kita khawatir, bimbang, mungkin takut. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana, apakah persoalan yang kita hadapi bisa selesai atau bagaimana? Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Mari kita bersama-sama mengimani ayat firman Tuhan ini. Kita bawa seluruh kebimbangan kita, kekhawatiran kita di dalam Tuhan. Bapa kami yang terkasih, kami mau percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah pencipta alam semesta, Engkaulah pemilik kehidupan ini. Kami percaya Engkau selalu beserta kami, sehingga pada saat kami mengalami persoalan, kami bisa berkata, "Aku tidak takut, aku tidak bimbang, sebab Engkau beserta kami." Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan
besertaku, tak pernah tinggalkanku. Aku percaya padamu, ku mau serahkan hidupku padamu Tuhan. Oh Yesusku, Kau selalu membimbingku, Kau selalu menuntunku, dan aku mau taat Tuhan, ikuti kehendak-Mu. Oh Yesusku, ku mau taat, ku mau percaya. Sebab Kau selalu memegang tangan kami Tuhan, tidak pernah tinggalkan kami. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam program Kuasanya Tak Terbatas. Pada saat ini saya mengucap syukur karena saya diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bernama Milda. Saya saat ini berjemaat di Betani sudah 5 tahun sejak 2017. Dan saya melayani di dalam tim doa. Baiklah saudara-saudara, saat ini saya akan menyaksikan bagaimana perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan membawa saya kembali ke kota Salatiga. Saya berasal dari orang tua campur ya saudara-saudara.
Jadi papi saya itu dari Medan, beliau pekerjaannya sebagai tentara ya, RPKAD, dan ibu saya adalah ibu rumah tangga biasa ya, berasal dari Jawa. Saya 2 bersaudara ya, jadi saya memiliki 1 orang kakak yang 13 tahun lebih tua dari saya. Dan di dalam keluarga kami boleh dikatakan kami ini tumbuh dalam keluarga yang broken home. Mengapa demikian? Karena setahu saya sejak kami lahir kami tidak pernah diurus oleh orang tua. Terutama ayah dan ibu kami. Jadi sejak kami lahir kami dititipkan kepada nenek di Salatiga. Sedangkan papi saya dan ibu saya ada di Jakarta. Nah, saudara-saudara, bisa dikatakan bahwa kami ini lahir tanpa figur orang tua. Kami sendiri waktu itu saudara-saudara ya hanya diasuh oleh seorang nenek. Seorang nenek yang buta huruf, yang bisa dibilang hidupnya sangat pas-pasan dan bisa dikatakan sulit untuk membesarkan kami berdua. Jadi saat itu kehidupan benar-benar sulit, saudara-saudara. Ketika saya berusia 5 tahun, papi saya meninggal dunia. Dan ibu saya akhirnya bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Tetapi buat saya, saudara-saudara ya, karena kami tidak pernah merasakan ada dalam kasih sayang orang tua, bagi saya kehilangan orang tua itu saya nggak merasakan perbedaannya. Karena buat saya sama seperti tidak punya orang tua. Dan akhirnya kami ini tumbuh dengan nilai-nilai sendiri, saudara. Karena nenek kami ini sibuk bekerja ya. Singkat cerita, ketika itu saya tumbuh dalam keadaan yang sulit. Kakak saya sudah menikah, singkat cerita. Dia sudah menikah dan sayangnya pernikahannya tidak berhasil dengan baik. Sehingga keluarga kami yang sudah susah ini bertambah lagi, saudara-saudara, dengan anak-anak dari kakak saya. Akhirnya kami ini semakin sulit kehidupannya. Sehingga saya tidak bisa melanjutkan SMA. Kemudian saudara-saudara, kakak saya pindah ke Jakarta dan saya mengikuti waktu saya lulus SMP tahun 93, saya mengikuti kakak saya. Sayangnya seperti biasa ya saudara, namanya menumpang di rumah walaupun saudara ya, itu tidak nyaman. Terutama karena di dalam keluarga tersebut bukan keluarga anak Tuhan. Dan kebetulan kakak saya menikah dengan orang yang bukan anak Tuhan, sehingga dia meninggalkan imannya. Dan hidup kami itu di Jakarta, saya dengan keluarga kakak saya itu sangat penuh dengan suasana yang tidak nyaman, saudara-saudara. Karena di sana itu bisnisnya itu sendiri sangat mengerikan. Bisnisnya itu adalah di sana itu ada persewaan untuk film-film yang tidak layak ditayangkan. Dan di rumah itu saya hanya bertahan 2 bulan karena saya merasa tidak nyaman ya saudara. Karena kalau berantem mereka itu penuh dengan kekerasan, bukan hanya verbal secara perkataan tetapi secara fisik. Sehingga membuat saya itu trauma kadang-kadang ya. Dan perlu mungkin saya sampaikan ya, bahwa keluarga kami itu saya tidak tahu asal mulanya dari mana, tetapi dalam keluarga kami ini baik kakak saya, ibu saya, papi saya, semuanya itu orang-orang yang abusive, saudara-saudara. Yang kalau berantem itu bukan cuma perkataan, tetapi KDRT. Dan juga di mana ada keributan, di situ barang-barang itu biasanya hancur-hancuran. Dan lebih bahaya lagi ya, saya ingat tuh saudara-saudara, waktu itu saya dengan kakak saya, dengan nenek saya, dengan ibu saya. Ibu saya ini entah bagaimana sangat pandai untuk memancing orang marah ya saudara-saudara. Jadi ketika itu saya ingat saya umur 5 tahun,
ibu saya itu membuat suatu masalah sehingga kakak saya ini kehilangan kendali. Sampai dipukulin tuh di depan mata saya ya saudara-saudara. Dan bahkan hampir dibunuh. Mereka tuh ambil pisau. Dan saya yang saat itu 5 tahun, itu saya dengan kesadaran saya singkirkan semua pisau-pisaunya dan saya ke kantor polisi. Dan kejadian seperti itu saudara-saudara di rumah kami di Salatiga ataupun di Jakarta itu hampir setiap hari. Sehingga saya ini tumbuh sebagai pribadi yang sangat labil, penuh ketakutan, penuh rasa tidak aman, trauma ya saudara-saudara, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kekerasan yang terjadi, baik yang dilakukan kakak saya, ibu saya, ataupun orang-orang di sekitar kami ya, saudara-saudara dekat itu. Nah singkat cerita saudara-saudara, saya di Jakarta, waktu itu saya berusia 16 tahun, saya melarikan diri saudara-saudara. Jadi saya itu masih gadis kampung ya. Kampung tidak kenal Jakarta, satu-satunya famili yang saya kenal ya kakak kandung saya ini. Tapi karena saya merasa tidak nyaman tinggal di situ, saya keluar dari rumah dan saya tidak tahu arah tujuan ya saudara-saudara. Jadi saya itu menggelandang di terminal. Saya sempat menggelandang sampai malam, kemudian ada satu orang yang menolong saya dibawa diantar ke rumah teman saya yang akhirnya memberi saya pekerjaan menjadi seorang pembantu di sebuah komplek kedutaannya saudara-saudara di Jakarta. Nah disitulah awal cerita saya. Jadi di dalam kehidupan keluarga kami saudara-saudara yang baru mengenal Tuhan Yesus hanya nenek saya. Puji Tuhan nenek saya ini satu-satunya yang percaya, tetapi beliau ini juga pendoa yang luar biasa. Jadi sepanjang kehidupan saya ya sejak di Salatiga itu, selama saya 15 tahun di Salatiga, saya itu melihat teladan kekristenan itu hanya dari nenek saya. Jadi beliau itu pagi siang malam berdoa dan itu yang saya lihat. Tetapi namanya saya belum berjumpa juru selamat ya saudara, saya tidak mengerti. Dan barulah pada saat ketika saya di Jakarta ini saya mempertanyakan, apakah Tuhan itu Yesus itu benar-benar Tuhan? Mengapa kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, mengapa dia membiarkan semua kekacauan itu dalam keluarga kami? Dan saudara-saudaraku, satu hal yang paling melukai hati saya adalah pemikiran bahwa orang tua kami ini tidak mengasihi kami. Bahwa ibu saya tidak mengasihi saya. Mengapa? Karena kami tidak pernah diurus. Dan pemikiran itu ketika saya berumur 16 tahun ini memuncak ya, seperti sebuah gunung es. Sehingga saya itu berpikir tidak ada Tuhan. Bahwa Tuhannya orang Kristen itu hanya cerita. Karena saya hanya tahu dari sekolah minggu. Saya belum mengalami sendiri. Nah singkat cerita saudara-saudara, saya dalam kepahitan saya ini, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dan ketika itu saya ada dalam masa krisis saudara-saudara. Tujuan hidup saya ini apa? Saya ini pengen sekolah. Tapi kan tidak ada yang membiayai saya, tidak ada yang mensupport saya. Saya hanya seorang pembantu. Jadi saya berpikir untuk sekolah pun saya sangat malu gitu ya. Malu mau minta sama Tuhan. Dan saya juga bingung ini saya Tuhannya yang mana gitu ya. Yang benar nih Tuhan mana? Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Muslim, Tuhannya orang Buddha atau siapa? Suatu ketika saudara saya itu sungguh-sungguh berdoa karena saya lelah ya. Saya lelah dengan pemikiran saya sendiri. Saya berdoa, Tuhan Engkau ini siapa? Engkau itu benar-benar ada gak sih gitu ya? Kalau Tuhan ada kenapa gak peduli sama saya? Saya tuh ada pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri saudara-saudara saat itu. Karena saya bingung, tidak punya arah. Saya itu punya cita-cita yang besar ya. Tapi saya lihat cita-cita saya itu kandas. Jangankan mencapai cita-cita. Untuk masuk SMA saja saya tidak mampu. Akhirnya saya berdoa dan keputusasaan kepada Allah yang tidak saya kenal dalam tanda kutip ya. Jadi karena saya merasa saya tidak kenal Allah ini siapa. Saya cuma berdoa, Tuhan saya ini sungguh-sungguh pengen tahu Tuhan itu ada nggak? Kalau Tuhan ada tolong saya. Saya ini udah memilih mati sebetulnya. Saya nggak tahu mau ngapain. Dan saudara-saudara di saat itulah
pertemuan saya pertama dengan Tuhan ya. Jadi ketika itu saya ke pasar, saudara-saudara. Ini suatu mujizat yang luar biasa. Saya itu ke pasar di Jakarta ya, saya itu pagi-pagi ke pasar seperti biasa. Kok saya melewati sebuah sekolah SMA ya, SMA yang bagus. Terus saya itu kok lewat ke sekolah itu. Saya nggak tahu kenapa saya lewat dan ada suara di dalam hati saya. Waktu itu saya nggak tahu ya itu suara Tuhan atau apa. Hanya mengatakan nanti kamu sekolah di sini. Terus saya nggak tahu saudara-saudara. Pokoknya saya tuh tiba-tiba dapat pemikiran itu. Saya pulang seperti biasa dan saya melupakan pemikiran itu. Tetapi kira-kira 4 bulan kemudian saudara-saudara, ketika saya sedang bekerja ya, saya tuh dapat pemikiran untuk mengambil formulir pendaftaran. Padahal ya saat itu saya sendiri tidak tahu apakah saya punya uang. Tetapi entah bagaimana kok saya juga ngikut aja dengan suara ini ya. Jadi saya diam-diam ke sekolahan itu, saya minta formulir. Saya simpan aja, siapa tahu suatu ketika saya bisa masuk ke sekolah itu ya. Pemikiran saya. Dan saudara-saudara, itulah Tuhan kita ya. Walaupun kita belum mengenal Dia, tapi Tuhan tuh mengenal kita. Tuhan tuh mengenal saya. Jadi tidak lama dari saya mengambil formulir itu saudara-saudara, tiba-tiba majikan saya itu memanggil saya. Terus beliau itu mengatakan, "Milda, kamu mau sekolah tidak?" katanya. Wah saudara-saudara, saya itu kayak, ini bener gak sih gitu ya. Kok tiba-tiba ditanya begitu. Lalu saya langsung bilang, "Mau Pak, coba saya lihat." Nah kebetulan saudara-saudara, saya ini orangnya teliti. Jadi walaupun saya minggat dari rumah kakak saya itu, saya bawa semua dokumen saya ya, rapot, ijazah, semua rapi saya bawa. Dan saya tunjukkan ke Bapak. Lalu Bapak mengatakan, "Wah ini nilai-nilai kamu bagus, sayang kalau kamu berhenti sekolah. Tapi ada satu syaratnya, kalau kamu saya sekolahkan, kamu harus membayar nanti ketika kamu lulus. Dan syaratnya kamu tidak akan saya gaji. Jadi kamu bekerja sama saya sekolahkan dan kamu nanti membayar kembali biaya sekolah itu ketika kamu sudah bekerja." Saya menyanggupi saudara. Dan lalu Bapak ini menanya saya, "Kamu mau sekolah di mana?" Nah pada saat itu saudara-saudara, di Jakarta itu susah untuk masuk ke negeri. Jadi orang dari luar Jakarta itu tidak bisa masuk ke negeri ya. Jadi saya pilih sekolahan yang menurut saya mampu bayarnya. Saya pilih sekolahan di dekat tempat sampah saudara-saudara. Yang ada tempat sampah, di atasnya ada sekolah. Sekolahnya itu dari papan. Itu semip ya, ada sebuah semip. Terus saya bilang, di sini aja, ini tempat yang cocok buat saya. Murah, tempatnya kotor nggak apa-apa, yang penting sekolah. Lalu saya pilih tempat itu. Tapi saya tuh berdoa sama Tuhan. Padahal saya belum yakin ya waktu itu ya ada Tuhan ya. Saya tetap berdoa secara Kristus, saya bilang, "Tuhan, saya pengen sekolah, ya udah. Kalau dikasih sekolah ini saya mau, tapi kalau ada yang lebih bagus ya saya juga mau Tuhan." Saya gitu ya. Tuhan itu baik saudara-saudara. Ternyata pilihan saya itu bukan pilihan Tuhan. Entah bagaimana Tuhan mengaturnya, tiba-tiba majikan saya ini mengatakan bahwa saya sudah diterima sekolah. Lalu saya katakan, "Di mana Pak sekolahnya?" "Di tempat sampah itu." "Oh enggak, sekolahnya lebih dekat." Dan ternyata apa saudara-saudara? Ternyata saya sekolah di SMA 32, SMA negeri, yang sebetulnya mustahil untuk masuk karena saya dari daerah. Puji Tuhan saudara-saudara, apa yang ternyata yang diberikan Tuhan dalam hati saya pada saat itu adalah sebuah nubuatan. Itu adalah mujizat pertama. Kemudian saudara, saya jadi penasaran, kok Tuhan ini mengabulkan doa. Berarti ini benar-benar ada Tuhan ini. Lalu saya pada saat saya kelas 2 SMA, saya mempunyai pemikiran lagi. Tuhan ini siapa? Kalau memang Tuhannya orang Kristen, saya harus tahu sendiri. Tapi kalau Tuhan yang lain, saya pun mau tahu juga. Saya berdoa saudara, saya puasa sebisa-bisa saya ya. Dan pada saat itu kebetulan saya masa krisis ya, masa remaja. Kehidupan saya juga sulit ya saudara, karena saya ini harus jadi pembantu. Saya jam 3 pagi sudah harus bangun menyiapkan semua, nanti saya sekolah, nanti pulangnya saya bekerja lagi sampai malam. Belum kalau ada pesta-pesta itu saya sampai jam 1 malam. Dan
saya itu selama bekerja jadi pembantu ya saudara, itu makan saya itu hanya dikasih sehari 1 kali. Dan itu tanpa lauk. Jadi saya itu makan cuma nasi dan saya berpikir bagaimana caranya saya bisa hidup ya. Tuhan kasih jalan. Saya itu punya keahlian, kebetulan dulu saya pernah kursus memijat shiatsu ya saudara, terapi shiatsu. Pada saat itu saya mencoba menerapi teman saya yang sakit. Ternyata dia sembuh. Nah dari situlah saya dapat penghasilan tambahan saudara. Jadi saya selain jadi pembantu, saya menerapi teman-teman saya yang pembantu ini. Dan akhirnya dengan susah payah saya bisa makan dengan cukup. Dan pada tahun itu saudara-saudara saya krisis karena saya ini banyak trauma ya. Jadi saya itu tidak bisa berteman dengan banyak orang. Saya hanya berteman dengan 1 orang. Dan saudaraku pada saat itu ada kejadian di mana saya ini mau beralih iman saya. Karena saya merasa tidak memahami firman Tuhan. Ketika itu saudara-saudara, puji Tuhan, saya diizinkan melalui proses ya. Jadi ada penjaga perpustakaan yang melihat saya ini rajin ke perpus, karena saya memang gak ada teman ya. Jadi saya cuma ada di perpus kalau istirahat, membaca. Dan rupanya dia itu sangat kebapaan, sangat baik pada saya. Sampai saya itu tertarik, kok ini bapak ini baik banget gitu ya. Maklum ya, saya gak pernah punya bapak. Jadi saya merasa ini bapak baik sekali. Dan saudara-saudara, akhirnya saya itu terbawa. Saya belajar saudara, saya belajar dari beliau ya, keyakinan yang lain. Dan disitulah saya itu sungguh-sungguh sudah ada di ujung jembatan, di ujung jurang. Ketika itu saya sudah siap untuk meninggalkan iman saya yang kecil, iman saya yang diturunkan nenek saya itu. Saya ingin berpaling. Tapi saudara-saudara, ada mujizat kedua yang terjadi. Ketika beberapa hari sebelum saya mau meninggalkan Tuhan, saya itu kan sudah beberapa waktu tidak ke gereja lagi karena saya tidak mempercayai Tuhan Yesus, karena saya marah. Entah bagaimana pada hari itu tuh saya diajak teman saya KKR dan saya itu saya mau ikut. Tumben gitu ya, seperti ada yang mendesak, saya ikut saudara-saudara. Dan disitulah ya, saya ini kan dulu gerejanya bukan gereja karismatik ya, jadi saya ada di sebuah gereja Pentakosta. Jadi saya tidak mengerti apapun tentang Roh Kudus, tentang manifestasi Roh Kudus. Ketika saya masuk ke gereja itu sangat dinamis ya, di sebuah gereja di Jakarta. Saya itu terkejut saudara. Saya ini kan sudah mau meninggalkan Tuhan. Jadi saya itu ketakutan masuk gereja itu. Saya gini nih, saya ngapain masuk gereja? Saya kan udah mau meninggalkan Tuhan. Dan di situ tuh terjadi manifestasi saudara. Saya pikir itu orang-orang kesurupan. Kebetulan di samping saya ada yang manifestasi. Dan saya tuh ketakutan saudara. Saya tiba-tiba tuh saya berdoa, Tuhan saya takut kalau nanti ini rohnya masuk ke saya. Karena saya gak punya Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan Yesus. Tuhan saya ini gak punya Tuhan. Ini kalau saya tanya masuk gimana? Saya berdoa. Saat itu saudara-saudara, ini terjadi dalam hidup saya sekali seumur hidup ya. Saya itu tiba-tiba seperti tidak ada dalam ruangan itu. Saya itu tiba-tiba itu saya menyanyi. Dari mulut saya ini keluar sendiri kata-kata puji-pujian. Mata saya itu terpejam ya. Saya itu seperti roh saya ada di sebuah ruangan yang kosong. Dan di situ hanya saya. Hanya saya saja. Dan saudara-saudaraku, disitulah saya ini kan namanya orang dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Saat ini saya tahu, tapi saat itu saya nggak tahu kalau dipenuhi Roh Kudus. Saya itu kan keadaannya sadar, tapi mata saya tertutup dan saya melihat roh saya itu ada di ruangan itu. Tiba-tiba tuh ada suara saudara, ada suara seperti ini. Ini adalah anakku. Sejak lama iblis ingin menghancurkan dia, ingin membunuh dia sejak dari dalam kandungan. Tetapi aku memegang engkau dengan tangan kananku. Engkau itu anakku, engkau anak perjanjianku, engkau aku pegang dengan tangan kananku. Itu ada suara seperti itu saudara. Dan saya itu tidak berani melek, saking saya takut ya. Saya tuh takut sekali, air mata itu saya meleleh, saya terus menyanyi. Dan
Saat itulah saudara-saudara ada suara, siapa yang belum terima Yesus maju. Saya itu masih keadaan mata tertutup, ini badan saya tuh jalan sendiri. Seperti robot, jalan sendiri ke depan. Saya tuh bahkan dalam hati saya juga saya ketakutan, ini apa ini kok badan saya jalan sendiri. Tiba-tiba saya udah ada di depan saudara. Sudah di depan dan doa terima Tuhan Yesus. Entah mengapa saat itu saya itu melihat semua kehidupan saya. Saya melihat kejahatan-kejahatan saya melihat kepahitan saya, pemberontakan saya itu hancur. Dan ada perkataan seperti ini saudara-saudara, aku mengasihi kamu, kamu itu anakku. Walaupun ayahmu dan ibumu membuang kamu, aku yang mengambilmu. Saya itu seperti beban yang bertahun-tahun itu hilang. Singkat cerita saudara-saudara, tidak lama dari itu saya sedang tidur, saya tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus. Itu sesuatu yang sangat asing buat saya ya. Tapi saya tuh herannya saya sukacita sekali. Saya merasa dimiliki seseorang. Saya langsung kembali ke Alkitab saya. Kok saya baca Alkitab itu saya ngerti semua tiba-tiba ya. Saya tuh ngerti semua sejak saya kepenuhan Roh Kudus itu. Saya bisa berbahasa roh dengan tiba-tiba. Lalu saya minta dibaptis. Malam sebelum saya dibaptis saudara-saudara, itu saya sedang belum tidur ya. Saya sedang akan mau tidur, meletakkan kepala saya tuh mendengar suara lonceng dan mendengar perkataan, akulah Alfa dan Omega. Waktuku sudah dekat, bertobatlah. Akulah yang awal dan yang akhir. Itu saya langsung turun, saya sujud, saudara. Kan di kamar saya itu terang benderang. Saya tuh ketakutan, wah ini Tuhan, ini hadirat Tuhan. Ternyata seperti itu hadirat Tuhan ya. Saya tuh rasanya pengen mati karena saya merasa saya tuh orang yang berdosa. Saya bilang, Tuhan saya bertobat, saya mau Tuhan. Saya tahu sekarang Yesus itu Tuhan, itu Engkau. Saya ikut Engkau Tuhan. Dan malam itu saudara, saya yakin bahwa Yesus itu Tuhan karena saya mengalami sendiri. Dan saudara-saudara, singkat cerita saya dibaptis dan saya mulai mengenal Tuhan. Saya dipimpin oleh mentor-mentor yang puji Tuhan mengisi kekosongan hidup saya. Singkat cerita, saya ini kan produk kepahitannya saudara. Saya itu paling benci sama mama saya. Mengapa? Karena kami ditelantarkan pertama ya. Jadi ibu saya itu hidupnya bebas ya, dia itu merasa tidak punya anak seolah-olah ya dalam pandangan saya waktu itu. Dan ibu saya ini adalah orang yang paling sangat mudah membangkitkan amarah seluruh keluarga, termasuk saya. Jadi saya itu paling gak cocok sama ibu saya karena ada roh tertolak itu. Pokoknya setiap ketemu ibu tuh berantem, dan berantemnya itu serem saudara-saudara. Itu saya kalau ada apa-apa sama, saya juga penuh kekerasan. Jadi ada barang ya kebanting, itu pernah dinding-dinding yang dari gipsum apa-apa itu ya, itu sampai jebol karena kepala saya bentur-benturkan, saking saya pusingnya. Segitunya saya itu sama mama saya ya. Terus saya sempat, puji Tuhan, singkat cerita saya bisa kuliah, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan cita-cita saya. Hal yang mustahil ya, tapi Tuhan bisa wujudkan. Saya bekerja sebagai trainer untuk housekeeping ya, untuk hotel-hotel yang berkelas bintang 5. Saya juga menjadi tour guide, saya pergi ke banyak tempat, saya menjadi business developer untuk hotel. Saya pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan saudara. Jadi saya itu boleh dikatakan mengalami Tuhan itu luar biasa dari yang nol. Ketika 5 tahun yang lalu saudara, tiba-tiba itu saya, singkat cerita, saya sudah banyak pengalaman dengan Tuhan. Saya sudah terlibat dalam berbagai pelayanan. Saya pelayanan penjara, saya pelayanan banyak ya saudara-saudara. Pokoknya dimanapun saya pergi saya pelayanan, saya menginjil. Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal hati saya saudara. Yaitu kalau ada firman yang mengatakan seperti dalam Efesus ya, Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Setiap kali membaca ayat ini saya tertuduh saudara, karena saya merasa saya ini masih
kepahitan kepada ibu saya. Dan itu membawa kekosongan dalam hati saya. Setiap kali saya berhadapan dengan Tuhan, dihadapkan dengan ayat ini, saya tertuduh. Akhirnya saya tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan kalau memulihkan itu semuanya. Dan Tuhan itu ingin memulihkan saya. 5 tahun yang lalu, Tuhan mengatakan pada saya untuk pulang ke Salatiga dan full time mengurus ibu saya yang saat ini sudah sendiri. Pada saat itu saudara, posisi saya itu sudah lumayan ya, pekerjaan saya sudah settle, saya sudah kontrak untuk bekerja di Turki ya dan beberapa negara Eropa. Saya sudah kontrak itu saudara. Tapi ketika Tuhan mengatakan itu, saya sungguh-sungguh takut saudara. Itu sebabnya saya berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau yang menginginkan saya pulang, saya akan pulang, apapun bayarannya. Dan itulah saudara, akhirnya saya pulang ke Salatiga, saya memulai semua dari nol, saya memulai hubungan dengan ibu saya. Puji Tuhan, pada tahun kedua saya di Salatiga, ibu saya lahir baru, ibu saya dibaptis dan saat ini luar biasa ya, kami dipulihkan luar biasa. Sungguh melebihi dari apa yang saya pikirkan. Tuhan itu memulihkan. Dan ketika Tuhan memulihkan total, itu semuanya di luar dari apa yang kita bayangkan. Demikian saudara, memang tidak mudah ya semua prosesnya, apalagi meninggalkan kemapanan, menuju ketidakpastian di Salatiga ini. Tetapi sampai detik ini puji Tuhan, Tuhan memelihara saya, tidak pernah kekurangan. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat sehingga saya bisa menjadi berkat untuk ibu saya dan membawa ibu saya kepada Tuhan. Demikian saudara, kesaksian saya yang singkat. Semoga memberkati saudara. Ingat bahwa bahkan saat kita belum mengenal Tuhan, Tuhan itu mengenal kita. Tuhan mengenal saya dan Tuhan menjawab semua kebutuhan saya. Bahkan di saat saya memberontak, Tuhan tetap sabar. Demikian juga kami percaya, saya percaya bila saudara-saudara mengalami banyak kesulitan, mungkin keluarga Anda berantakan, mungkin seolah-olah tidak ada jalan keluar, serahkan pada Tuhan. Tuhan itu ahlinya memulihkan. Seperti kehidupan saya dan ibu saya yang saat ini luar biasa dipulihkan, demikian pun Tuhan pasti sanggup memulihkan kehidupan saudara. Jadi saudaraku, terima kasih, biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat untuk saudara-saudara bahwa apa yang tidak mungkin, tidak terpikirkan oleh kita, itu yang disediakan Tuhan. Bila kita datang pada Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang berserah, total kepada Tuhan, percayalah saudara, Tuhan punya masa depan yang penuh harapan untuk kita, untuk saudara, untuk kita semua. Terima kasih mempelai Kristus semuanya, biarlah kesaksian saya pada hari ini bisa menjadi berkat dan saya berdoa semua Anda yang menyaksikan kesaksian ini semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami pemulihan yang seutuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua, apa kabar mempelai Kristus? Luar biasa, kita sangat diberkati dengan kesaksian dari Mbak Milda. Betapa perjuangan kehidupan yang luar biasa yang akhirnya membuat Mbak Milda bisa menemukan jalan kehidupannya di dalam Tuhan. Walaupun di akhir kesaksian perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi Mbak Milda kesaksiannya sangat memberkati. Lanjutkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup Mbak Milda. Dan terus setia pada jalan-jalan Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan hal yang terbaik dalam hidup Mbak Milda. Tentunya kita semua mempelai Kristus juga diberkati. Bahkan secara pribadi saya sangat diberkati dan saya belajar banyak hal melalui kesaksian yang disampaikan oleh Mbak Milda. Yang pertama, saya merenungkan mempelai Kristus bahwa kehidupan ini itu tidak bisa dipilih. Kita lahir dari keluarga seperti apa, dari orang tua seperti apa, dari suku apa, ras apa, jenjang ekonomi seperti apa, kita nggak bisa milih.
Banyak orang tidak bisa menerima keadaan seperti ini. Banyak orang tidak bisa berdamai dengan keadaannya. Dan ini sangat menyulitkan kehidupannya. Oleh sebab itu, pelajaran pertama yang saya terima adalah ada beberapa hal yang ada di luar kendali kita. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan. Dari kesaksian Mbak Milda, kita tahu bahwa dia mengendalikan dirinya pada akhirnya dan bisa menerima keadaan keluarga, orang tua, kondisinya. Dan dia mulai membangun satu keyakinan bahwa masih ada harapan untuk kehidupan ke depan. Tentunya mempelai Kristus saat ini pun sedang menghadapi banyak persoalan. Coba kita lihat, ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Jangan dihindari, jangan di-denial, jangan diingkari. Tetapi rangkul itu dan berdamai dengan keadaan. Dari situ kita bisa menentukan langkah hidup kita selanjutnya. Pelajaran kedua yang saya terima dari kesaksian Mbak Milda adalah bahwa kegagalan di satu sisi itu bukan berarti kegagalan di semua aspek hidup kita. Seringkali kita menganggap kalau kita gagal di satu sisi, kita menganggap atau mengidentifikasi diri sebagai orang yang gagal dalam semua aspek hidup ini. Dan itu sangat menyulitkan untuk kita bisa bangkit. Karena kita sudah menstigma diri bahwa kita gagal. Tetapi dari pengalaman Mbak Milda kita tahu, mungkin dia gagal di dalam keluarga. Yang dia sendiri tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa, memiliki orang tua seperti apa. Tetapi dia kemudian masuk kepada hidup yang bisa dia kendalikan, yaitu apa? Menyerahkan kepada Tuhan dan ingin bersekolah. Walaupun kita tahu prosesnya tidak lancar, sebagaimana anak-anak yang lain sekolah seusianya waktu itu. Tetapi Mbak Milda berhasil sekolah dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi kegagalan di satu sisi tidak harus membuat sisi lain ikut gagal. Asal kita bangkit, kita berjuang bersama Tuhan, kita akan dibukakan jalan untuk tidak gagal di semua sisi. Tuhan ciptakan kita sempurna. Tuhan ciptakan kita indah dengan berbagai potensi. Jadi kegagalan di satu sisi, jangan sampai menggagalkan sisi yang lain. Dan yang ketiga yang saya bisa pelajari adalah bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak kita jalani sendiri. Mbak Milda menjalani kehidupan itu bersama Tuhan. Walaupun ada sisi-sisi kelam di mana dia putus asa, ingin menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Itu reaksi wajar bagi orang-orang yang sedang tertimpa kondisi seperti itu. Tetapi pada saat seperti tadi saya katakan, berdamai dengan diri sendiri, lalu Tuhan menyatakan dirinya, terjadi keselamatan yang indah dalam hidupnya, dan hidupnya mulai tertata. Bahkan perjuangannya tidak menjadi sia-sia. Tadi kita mendengar cerita, sampai akhirnya menjadi seorang trainer di sebuah hotel, trainer untuk housekeeping, bahkan sebagai business developer, itu luar biasa. Tetapi di dalam tuntunan Tuhan yang kita kadang-kadang gak tahu dan ajaib, Tuhan menuntun untuk kembali ke rumah, kembali ke Salatiga, cintai, baktikan diri kepada ibu tercinta. Dan dia pilih untuk itu. Saudara, seringkali dalam hidup kita banyak pilihan-pilihan yang kadang-kadang harus meninggalkan zona nyaman kita. Bahwa seringkali kita meletakkan kebahagiaan kita pada pencapaian-pencapaian. Tetapi ada kalanya pencapaian itu bukan sumber kebahagiaan. Tetapi ada kalanya Tuhan akan belokkan jalan hidup kita, bahkan memulai lagi dari nol untuk memberikan sebuah pencapaian yang baru, yang benar di mata Allah. Ini sulit dan ini harus dijalani dengan kehidupan yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Mbak Milda, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Saya jadi teringat satu ayat yang ada di Mazmur yang mengatakan di Mazmur 119 ayat 26 dan selanjutnya saya bacakan. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku.
Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kesimpulan dari semuanya ini adalah, pada saat kita mendasarkan hidup atas kebenaran firman Tuhan, apapun model kehidupan yang kita terima dalam hidup ini, jika didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menuntun pada ajaran-ajarannya, firman-firmannya, ketetapan-ketetapannya, supaya kita mengerti dan menjalani jalan Tuhan. Selamat menikmati perjalanan bersama Tuhan yang indah. Bukan masalah pencapaian, tetapi masalah menikmati perjalanan bersama Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang indah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Mbak Milda. Tuhan, banyak hal juga yang mungkin yang dialami Mbak Milda itu mirip dengan apa yang sedang kami jalani dalam hidup ini, yang seringkali kami tidak mengerti harus bagaimana dalam menjalani hidup ini. Karena kami tahu keterbatasan kami. Engkau yang sempurna. Oleh sebab itu kami hanya mau belajar. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu dan kami mau jalani kehidupan kami, belajar mengikuti firman-Mu. Kami tidak melihat kebahagiaan itu dari sisi pencapaian atau berkat. Tetapi kami melihat kebahagiaan itu adalah pada saat kami berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk acara KTT hari ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara.